seperti tegangan, kuat arus, ataupun tahanan. Ini nanti bisa kita cari tahu berapa ukurannya, nilainya, atau kelayakan dan tidak layakan ya. Ini kita gunakan ini namanya ya, multi tester. Multi berarti ya banyak ya, tester itu berarti ya alat pengukur ya. Jadi karena dikatakan multi tester karena ini bisa mengukur ya banyak pengukuran kayak gitu. Ini dijadikan satu walaupun ini satu alat, atau ada yang menyebut namanya avometer atau multimeter ya sama. Nah, apa saja yang perlu kita pelajari nanti di sini cara penggunaannya. Ini sangat penting karena kalau kita menggunakan asal, dikhawatirkan alat ini bisa rusak atau mungkin apa yang kita ukur nilainya tidak sesuai dengan ukurannya. Ya. Di sini ada beberapa bagian mungkin yang perlu kalian perhatikan di sini. Ini kalau dari sana kelihatan nggak ini? Mungkin sedikit saya gambarkan sedikit ya untuk mempermudah. Bentuk ampometer ini berbeda-beda tergantung dari apa namanya, mungkin model dan merek. Ada yang digital juga. Kalau ini masih apa namanya ya bahasanya ya manual. Kita menyesuaikan sendiri. Yang pertama di sini nampak ada satu garis nilai ukur. Kemudian di sini ada ya, di sini ada skala ukuran. Kemudian ini adalah tombol atau iya skala untuk model pengukuran. Kemudian di sini ada hasil skala pengukuran. Untuk multitester di sini ada dua kabel colokan ya istilahnya. Ini adalah satu kabel di mana ini yang nanti dihubungkan ke dua terminal yang nanti kita hubungkan. Warna merah adalah untuk positif, ya, yang hitam adalah untuk negatif. Kemudian di sini ini ada satu tombol, di mana tombol pengatur ini adalah untuk mengatur skala benda yang akan kita ukur. Jadi sebenarnya kita menggunakan multitester ini adalah kita mengukur sesuatu yang kita tahu sebenarnya apa yang sedang kita ukur. Bahkan nilainya pun kita sudah memperkirakan, sudah tahu. Contoh tegangan baterai misalkan, tegangan aki. Nah, kita harus tahu aki itu termasuk jenis arus apa dan lain sebagainya, nanti berapa tegangannya, ini sebenarnya kita tahu. Jadi artinya kita menggunakan alat ini, kita sudah tahu apa yang akan kita ukur dan berapa kira-kira nilainya. Karena kalau salah-salah menggunakan ini, kalau tidak pas, mungkin pembacaannya salah atau mungkin akan terjadi kerusakan pada alat ini sendiri. Paham ya maksudnya ya? Nah, di sini ada beberapa skala ukur. Mungkin kalau dari situ akan terlihat ya, mungkin ada warna merah, biru sama putih saja. Tapi mungkin saya lebih perjelas. Di sini ada tulisan ini sedikit. Ada di sini ACV. Di sini ada DC, pol. Kemudian di bawah ini ada satu lambang seperti ini. Oh, ya. Lambang kayak tabel ohm ya.
Kemudian di sini ada DC meter ampere, ini buat arus. Nah, di sini adalah untuk kolom bagian benda yang akan kita ukur. Iya, benda yang akan kita ukur. Contoh soal nanti misalkan di sini ada tulisan AC volt, DC volt. AC volt, AC itu singkatan dari alternatif current. ada yang tahu? Alternating current. Ya, AC. Alternating current itu adalah sifat arus bolak balik. Ini arus yang dihasilkan dari spool. Ya, nanti lebih lanjut nanti saya terangkan nanti. Kemudian ini masih ke bendanya dulu. Kemudian di sini ada satu kayak tombol kecil. Mungkin di sini ada tanda min. Ini adalah satu tombol atau soket ini yang dipakai untuk mengkalibrasi tester pada saat pengukuran DC. Jadi enggak semua posisi ini pengukurannya menggunakan tombol ini. Kemudian di samping bisa nanti ada di sini, nanti bisa juga ada yang di sebelah sini. Ini juga sama, ini adalah satu tombol kalibrasi. Ya, kemarin sudah sedikit saya terangkan tentang kalibrasi ya. Nah, cara bahasanya ya untuk mengenolkan atau memfungsikan atau menstandarkan kembali alat ukur sebelum digunakan. Ini untuk mengkalibrasi pada saat nanti pengukuran nilai tahanan. Cara-caranya nanti lebih lanjut nanti kita praktekkan. Kemudian ini adalah hasil dari pengukuran yang ditunjukkan oleh jarum. Mungkin di sini ada beberapa susunan tingkat garis. Ini disesuaikan dari misalkan kayak gini. Pas kita mau mengukur nilai AC misalkan atau nilai DC. Nanti di sini akan ada tulisan DC volt, ada tulisan DC volt. Nah, yang kita baca adalah garis yang ada di sini. Kemudian berapa nilai pengukuran? Di sini ada kisaran dari 0 sampai dengan angka yang ditunjukkan. Ini tergantung juga dari skala yang di sini. Misalkan di sini ada DC 05. Yang mudah saja misalkan ini ada 50, 10, kemudian di sini ada sampai dengan 250 dan selanjutnya. Ini adalah skala yang diperkirakan besarnya arus benda yang akan kita ukur. Jadi sudah tahu misalkan baterai. Kalau baterai motor itu tegangannya 12 volt. Kalau di sini adanya 10, 50, 250. Ini yang kita gunakan berapa? 50. Dengan 50. Nah, skala nanti kita putar di sini ke 50. Dan nanti di sini yang kita baca adalah yang ada tulisan angka 0. Di sini yang 50 kayak gitu. Nanti kita baca seperti ini. Jangan yang 250, di sini yang 250. Ya, nanti yang terbaca nilainya sangat besar tegangannya. Kemudian begitu juga ohm sama nanti. Misalkan ohm di sini untuk menilai suatu nilai tahanan, nggak tahu nanti tahanan apa. Mungkin saja ada regulator atau dipro atau resistan, satu nilai yang terdapat pada komponen seperti sensor dan lain sebagainya. Ini nanti posisikan di posisi ohm atau tahanan. Kemudian yang kita baca pun sama, itu nanti kita cari tanda bagian penunjuk ini hasil pengukuran yang ada gambar ohm. Saya kira untuk pengenalan alat ini cukup dimengerti ya. Ya, baik, untuk lanjutannya mungkin sedikit pengenalan saja, nanti akan langsung ke benda kerja multitester.
Yang pertama, karena multitasker ini ya bukan saja, biasanya kalau di bengkel bukan saja hanya untuk mengukur nilai, tapi bisa saja untuk mengetahui ada hubungan atau tidaknya suatu kerja komponen. Contoh saklar kayak gitu ya, misalkan ada saklar tombol atau saklar rating ya, dan ini kita bisa cari tahu bahwa pada saat saklar itu difungsikan, ini bisa terhubung atau tidak ya, atau terputus atau tidak, yaitu dengan kita bisa mensetel pada posisi resitan ya, di tahanan ya. Mungkin bisa kita pakai nilai 1 kali ohm, 1 kilo boleh, 1 ohm juga boleh. Cukup mengetahui bahwa jarum ini ada gerakan, ada koneksi apa tidak. Ini bisa, biasanya kalau bengkel ini ya lebih memfungsikan seperti itu. Contoh untuk mengetahui, wah ini tombolnya masih bagus nggak sih, nanti dites. Ini boleh. Atau pakai bass, di sini ada tulisan bass yang ada suara, ada gambar kayak lambang suara ya. Ini bisa boleh pakai itu. Ini nanti biasanya kalau yang masih bagus ini, ya ada suara bunyinya tit kayak gitu. Atau mungkin nanti di pojok ini akan menyala. Contoh kabel. Ini dari kabel depan bodi sampai ke belakang. Ini sebenarnya masih nyambung apa? Tidak, bisa dites pakai ini. Ini bisa seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar untuk mengukur atau membaca suatu nilai, tapi bisa digunakan untuk mengetahui ya kondisi aliran kabel.